kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saudara, mari teduhkan hatimu, siapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami di hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang sesuatu pun yang baik. Dan Engkau sudah menjaga, menyertai, memelihara petiduran kami di sepanjang malam yang sudah berlalu. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai tugas kerja kami hari ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Dan apa yang hamba sampaikan kiranya adalah sesuatu yang bisa membangkitkan iman dan juga memberikan kekuatan bagi setiap pendengar untuk terus berharap dan percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, satu ayat di 2 Korintus pasal 1 pada ayat 20 dikatakan begini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Alkitab menegaskan kepada kita semua bahwa setiap orang percaya disebut sebagai anak-anak Allah. Di Roma pasalnya yang ke-8 17 di sana tertulis, dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, mungkin saat ini engkau sedang gelisah, galau, putus asa, dan mungkin juga bertanya-tanya dalam hati, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Seperti yang dinyatakan oleh pemazmur. Kalau saudara baca di Mazmur 13 ayat 2. Nah, saudaraku yang kekasih, seringkali kita mempertanyakan janji-janji Tuhan yang berkenaan dengan pertolongan, pemulihan, pembelaan, kesembuhan, dan kemenangan. Kita berpikir bahwa kita sudah melakukan bagian kita, tapi mengapa Tuhan belum juga menunjukkan tanda-tanda untuk menggenapi janji-janjinya dalam hidupku? Saudara, Yosua menegur keras orang-orang Israel demikian. Kalau saudara baca di Yosua pasalnya yang ke-8 pada ayatnya yang ke-3. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya tanah perjanjian sudah disediakan bagi bangsa Israel. Tetapi mereka tidak mau membayar harga untuk melangkah menduduki negeri tersebut. Kemalasan, ketidaksabaran, ketidaktekunan, kekhawatiran, ketakutan, keraguan, atau persungutan yang kita tunjukkan dalam kehidupan ini adalah hal-hal yang menjadi faktor penghalang bagi kita untuk mengalami yang namanya penggenapan janji Tuhan. Padahal janji Tuhan itu sudah disediakan bagi kita. Amin. Nah, Nabi Habakuk ya, di Habakuk pada pasal 2 ya,
kalau saudara baca di ayat yang ketiga, dikatakan begini saudara, ya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Ini kalimat ini saudara perhatikan, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Ya, dikatakan sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dinubuatkan itu akan terjadi. Tidak ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada umatnya yang tidak ia genapi. Tuhan yang dahulu berjanji kepada Abraham atau Yosua adalah Tuhan yang sama, yang juga berjanji kepada kita kini dan di sini. Di Maleakhi pasal 3, ya. Di Maleakhi pasalnya yang ketiga pada ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan begini saudara. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak berubah. Amin. Semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah mendapat malu. Sebab Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya janjinya selalu ya dan amin. Yang selalu saya katakan bahwa saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul, sebab nabi dan rasul hari ini punya gelar yang sama, yaitu apa? Almarhum. Tapi Yesus hidup. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, ya semua janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Ya, seperti tadi dikatakan di 2 Korintus pasal 1 pada ayatnya 20 bahwa sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Sehingga kita hanya cukup berkata amin, gitu kan? Haleluya. Ya. Aminkan semua janji itu. Sebab itu akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Hari ini kiranya pesan firman ini bahwa Yesus itu tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya akan menjadi kekuatan, menjadi memberikan semangat kepada kita untuk terus melangkah di hari ini, melakukan seluruh tanggung jawab kita walaupun ada tantangan, ada kesulitan, ada banyak hal yang tidak menyenangkan kita jumpai. Amin. Sebab sekali lagi saya katakan, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diberi semangat bahwa Kristus itu tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Dia tidak bergelar almarhum. Dia hidup, dia berkuasa, dia sumber hidup kami yang akan selalu menepati semua janji-janjinya. Berkati kami semua hari ini Tuhan dalam tugas kerja. Berkati kesehatan kami, berkati rumah tangga kami, berkati keuangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah
kerajaan